Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bila pada video sebelumnya kita sudah membahas apa itu yang disebut dengan kelelahan pelatihan dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk mencegah kelelahan pelatihan, langkah utama yang harus kita lakukan adalah dengan menciptakan rutinitas bersepeda yang menyenangkan dan efektif. Dan bagaimana kita bisa melakukannya? Berikut adalah tips cepat dan mudah untuk menciptakan rutinitas bersepeda yang menyenangkan dan efektif. Lakukan apa yang kita sukai. Bersepeda yang terbaik adalah yang benar-benar akan kita lakukan, yang benar-benar kita sukai. Banyak genre bersepeda, seperti bersepeda di medan taktikal, bersepeda di jalan raya dengan kecepatan tinggi, atau bahkan hanya sekadar bersepeda keliling kota. Dan tidak semua pesepeda menyukai seluruh genre bersepeda tersebut. Bersepeda di tanjakan memiliki efek yang paling bagus untuk menurunkan berat badan. Tetapi bila kita tidak menyukai tanjakan, kita tidak bisa menikmatinya. Kita tidak akan melakukannya. Teruslah mencari sampai kita menemukan satu genre bersepeda yang kita sukai dan ikuti. Variasi latihan. Sebagaimana telah kita bahas pada video sebelumnya, menggabungkan berbagai hal secara teratur adalah cara sederhana untuk menjadikan rutinitas bersepeda kita menjadi lebih menyenangkan. Melakukan olahraga selain bersepeda, seperti renang atau jogging, akan membantu kita terhindar dari cedera akibat pengulangan yang sering dalam bersepeda. Secara rutin mengubah suasana juga membuat latihan kita lebih menantang secara mental. Dan ini tidak hanya mencampur latihan kita dengan olahraga lain. Mencoba sesekali bersepeda rekreasi bagi pesepeda jalan raya juga bisa mengubah suasana bersepeda menjadi lebih menarik. Di samping mencampur latihan dengan olahraga lain, variasi latihan juga bisa kita lakukan dengan sebuah tantangan. Bila biasanya kita bersepeda dalam durasi 1 jam, coba tingkatkan menjadi 1,5 jam. Atau bila kita biasanya hanya bersepeda keliling kota, kenapa tidak untuk mencoba menaklukkan tanjakan sedang? Atau kalau kita sudah terbiasa di tanjakan, kenapa tidak mencoba tanjakan yang lebih ekstrim? Tantangan kecil seperti ini benar-benar dapat membuat tubuh dan pikiran kita tetap terlibat. Dapatkan teman latihan. Bersepeda dengan sesama penggemar sepeda juga merupakan cara yang bagus untuk membuat olahraga lebih menyenangkan. Hal tersebut juga bisa membuat kita menjadi lebih bertanggung jawab. Ketika kita didera rasa jenuh, tetapi sudah ada janji untuk bersepeda bersama teman, mau tidak mau kita akan bersepeda. Dan ini membuat kita kecil kemungkinan untuk melewatkan latihan. Bersepeda bersama komunitas juga merupakan cara yang bagus untuk tetap berada di jalur. Nyalakan musiknya. Musik yang kita dengar selama bersepeda dapat membuat perbedaan besar dalam aktivitas latihan kita. Buat daftar putar lagu yang meningkatkan suasana hati kita dan membuat kita merasa bersemangat. Atau bila kita tidak menyukai musik atau hanya sekedar ingin berganti suasana, mendengarkan podcast tentang bersepeda bisa menjadi motivator lainnya. Dan upayakan bahwa daftar putar lagu tersebut hanya akan kita dengarkan ketika bersepeda. Sehingga bila dorongan untuk mendengarkan lagu tersebut muncul, kita akan termotivasi untuk bersepeda. Pilih waktu yang nyaman dalam sehari. Kapanpun kita bersepeda, pasti akan mendapatkan manfaatnya. Tetapi bersepeda di pagi hari memiliki kelebihan tersendiri bila dibandingkan bersepeda di sore hari. Bila tujuan kita untuk kebugaran, bersepeda untuk latihan kardio, bersepeda di pagi hari lebih menguntungkan. Tetapi bila tujuan kita untuk menurunkan berat badan, maka bersepeda di sore hari lebih menguntungkan.
Tetapi yang terpenting adalah pilih waktu bersepeda kita yang dapat kita pertahankan. Temukan waktu dalam sehari yang paling cocok untuk kita dan masukkan ke dalam jadwal kita. Memang betul, untuk menurunkan berat badan, bersepeda di sore hari lebih bagus. Tetapi bila waktu yang tersedia mepet dengan jam tidur kita, itu juga tidak baik. Sebenarnya, bila kita lebih teliti, ada waktu yang cukup untuk kita. Bersepeda tidak perlu dalam durasi yang lama. 30 menit bersepeda selama 5 kali dalam seminggu sudah mencukupi. Dan 30 menit tersebut masih bisa kita luangkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Bagi yang ingin bersepeda di pagi hari, bisa dilakukan sebelum kita mandi. Saya memilih bersepeda statis di sore hari selama 30 menit. Sehabis pulang kantor, sambil menunggu waktu maghrib, ada waktu untuk istirahat. Setelah maghrib dan menunggu waktu isya, biasanya tidak bisa melakukan aktivitas yang lama karena terpotong waktu isya. Nah, jeda waktu yang lebih dari 30 menit ini bisa dimanfaatkan untuk bersepeda statis selama 30 menit. Jadi begitulah. Sekarang, kenakan perlengkapan bersepeda kita dan saatnya berkeringat. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.